Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai dengan saat ini kita masih diberi kesempatan dan kelapangan, dan alhamdulillah kita dapat bersama-sama melaksanakan salah satu perintahnya yang berkaitan dengan sholat isya tarawih dan witir. Tak lupa juga sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini mungkin kami menyampaikan beberapa catatan kecil saja, mengingatkan kembali, karena khusus untuk kecamatan Kendari ini mungkin beberapa kali kita melaksanakan silaturahmi, pertemuan, baik dalam bentuk rapat, baik dalam bentuk yang lain-lain, dan malam ini alhamdulillah kita juga telah bertemukan oleh Allah dalam rangkaian untuk mempererat silaturahmi kita, yaitu melalui buka bersama, kemudian juga kita bersantap bersama. Ini adalah suatu kebahagiaan, suatu penghormatan kepada kami, karena kami juga tinggal, dan alhamdulillah kami juga menikmati bagaimana nikmatnya boleh hijrah oleh ibu-ibu, baik itu wasakit, baik itu pengantin, lalu sulang dari pintu berkuatan ibi, bagaimana nikmati asal dan pengantin. Dan arah juga pagi masa masih jarang menikmati seperti itu. Kedua, para hadirin juga menikmati. Kemudian yang kedua, alhamdulillah juga kita di bulan Ramadan ini, yang pertama mungkin kita harus menyukuri bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan penuh dengan maghfirah, bulan penuh dengan bulan berdosa, dan kita belum tahu persis apakah nanti di tahun depan kita masih bertemu dengan bulan Ramadan ini. Yang Allah berkawal adalah Allah yang Maha Tahu. Mungkin pada kesempatan ini setelah kita besok akan memasuki ke-22 untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Dan kita telah lalui, mungkin di sana sini ada rintangan, tapi yang penting bahwa di bulan ini yang pertama kita ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita bersama-sama. Kalau keimanan kita dulu masih dangkal, ini kita tingkatkan lagi di tahun ini. Kemudian juga kita juga ketakwaan kita, dan mari kita bersama-sama juga terus memperkuat niat kita di dalam melaksanakan ibadah kita. Kalau pemerintahan Jokowi sekarang mengatakan bahwa harus bekerja dan bekerja serta bekerja, maka saya mengambil hikmah dari itu. Maka kita mulai saat ini kita ambil semboyan kita ibadah dan terus beribadah, karena hal ini adalah sangat penting bagi kehidupan kita, karena tiada orang, tiada kita yang hidup ini akan kembali ke kita, tetapi kita akan terus menyusuri hari-hari tua kita. Kita harus bersama-sama mempersiapkan diri kita. Kemudian mungkin pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan yang berkaitan dengan kita semua, karena mungkin di dalam hal perjalanan kita ini Allah kita juga akan melaksanakan zakat fitrah
menentukan jumlahnya oleh Kementerian Negara. Oleh sebab itu pada kesempatan ini karena kita juga memaklumi karena kita dilahirkan secara fitrah mungkin dibutuhkan di dalam dua hal yang sangat strategis. Yang pertama adalah kita sebagai orang, kita juga harus bersyukur kepada Allah karena kita telah diberikan nafas. Kita juga sebagai manusia, sebagai Abdullah harus berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang telah difirmankan di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa kita juga sebagai khalifah yang pada saat ini yang hadir mungkin adalah ibu juga hadir, kemudian ibu-ibu, kami berharap sangat bahwa di dalam proses kepemimpinan kita ini mungkin saya berbicara berkaitan sedikit agak lebar, yaitu menyangkut dengan kepemimpinan kita bersama. Kalau kepemimpinan individu, saya kira sama-sama kita memahami bahwa khalifah dalam diri kita ini, kalau pada saat ini kita dipercayakan oleh masyarakat untuk memimpin, maka mari kita sama-sama untuk menyatukan persepsi kita, untuk menyatukan langkah. Kami sangat menyadari biar bagaimanapun yang kami lakukan di pemerintah kabupaten ini tetap harus didukung, harus partisipasi penuh dari Bapak Camat dan dari seluruh jajaran. Jadi oleh sebab itu supaya dalam kami juga masalah kalau kita berbicara dengan pemahaman ini menyangkut dengan aspek yang sangat luas sesuai dengan kebutuhan manusia. Karena manusia ini terus menjalani kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan. Jadi oleh sebab itu kalau kita berbicara kebutuhan fisik ini saya kira kita bangun segala sesuatu dengan kemampuan kita insya Allah akan bisa. Demikian juga berkaitan dengan pembangunan ekonomi, kita juga membangun area perkebunan, pertanian, perikanan dan sebagainya. Insya Allah juga walaupun belum secara keseluruhan bisa kita lakukan. Demikian juga pembangunan budaya kita, karena biar bagaimanapun kita juga berdasarkan budaya ini berkaitan dengan budaya kita ini harus kita kawal, ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Namun kalau ini ada acuannya, ada amanuddin, ada betul, ada ahli adat, semua ada. Tetapi yang menjadi pertanyaan dasar dari kita ini adalah untuk pembangunan religius, pembangunan keagamaan kita. Ini yang sangat-sangat dinamis, ini yang sangat-sangat sulit kadang-kadang karena ini menyangkut dengan keberadaan kita, menyangkut dengan ruh spiritual keagamaan ini. Ini yang mungkin menjadi tantangan. Mungkin nanti kita sama-sama juga mendengarkan tausiah dari Pak Haji Ismail bagaimana untuk ruh spiritual ini kita bangun bersama-sama. Ini tentu tidak akan bisa kita memaksakan, tidak akan bisa kita melalui suatu intervensi di dalam perjalanan. Oleh sebab itu di dalam pelaksanaan ruh spiritual ini segera kita tidak terlepas daripada peranan keluarga. Oleh sebab itu para ustaz, para guru kita, para ulama juga menyampaikan bahwa kita harus membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang cinta, keluarga yang tertib, keluarga yang saling menghormati. Ini menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu kalau kita tidak punya apa-apa ini bisa kita pinjamkan. Tapi kalau kita tidak punya iman, kita tidak punya ketakwaan dan ruh spiritual yang ada di dalam diri kita itu masih sangat dangkal, ini sulit juga kita untuk menyampaikan. Oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini, terutama kepada rejul dan kepada imam, ini terus kita pompa dan kita pompa. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini sangat komitmen bagaimana untuk membangun manusia-manusia yang bertakwa dan beriman, kemudian untuk membangun SDM yang tetap dalam lingkaran Islam. Oleh sebab itu tidak usah ragu dan tidak usah khawatir bahwa inilah yang menjadi titik tumpu kita. Kalau kita kilas balik juga yang selanjutnya bahwa kita pada saat ini sudah memasuki posisi 1436. Berarti begitulah sudah Islam yang berkembang, Islam yang sudah menempuh perjalanannya. Oleh sebab itu
dalam menempuh perjalanan Islam ini kita tidak pernah akan diam, tidak pernah akan statis, tetapi kita tetap harus dinamis. Tidak salahnya saya kira pada saat ini juga pemerintah terus mengembangkan bagaimana upaya-upaya agar Islam ini dapat berkembang dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu kami bersama dengan Pak Nas telah memberikan suatu aba-aba menginstruksikan kepada seluruh Bapak Camat untuk dana yang Bapak peroleh ini dari sekian tolong disisihkan untuk PHBI. Dalam arti kata untuk panitia hari besar Islam. Itu baik nujul Quran, baik maulid, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, dan kegiatan-kegiatan keagamaan itu mohon saya tidak usah lagi kita bebani masyarakat. Mungkin pada saat ini ada kesepakatan amar ini dengan RGF berapa kita siapkan untuk itu. Apakah 20 juta, apakah 15 juta, atau 25 juta, sehingga event-event hari besar Islam ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena hari Islam ini adalah suatu momentum yang sangat penting untuk mengisi ruh dan semangat di dalam kita menjalankan keislaman. Bukan selama ini kita tidak percaya sangat, tetapi ini perlu kita pertajam terus, perlu kita lebih fokus lagi. Karena lingkaran-lingkaran yang mengganggu kelangsungan kita ini sangatlah banyak. Kemarin kami juga diskusi Pak Haji, itu ada juga sekarang ini yang berkaitan dengan Injil yang dibuat dengan bahasa Arab. Ada Injil yang dibuat dengan bahasa Arab, orang ingin mengganggu mungkin. Kalaupun itu benar, nah ini yang perlu kita waspadai. Kemudian ada beberapa, saya tidak terlalu lebih mengatakan ada beberapa kelompok mungkin di luar kita ini kita tetap memakai assalamualaikum, tetap tapi ada saat jadi kita harus waspadai. Jadi oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak itu harus dapat mengawasi dan menjaga lingkungannya masing-masing yang berkaitan dengan ini. Kita tidak tahu persis bagaimana kalau ini bisa berkembang, kalau ini terus memasuki role kita, mungkin karena kita berbeda pendapat, berbeda spiritual, ini tidak tertutup kemungkinan kita juga akan bisa dengan keturunan kita, karena ini menyangkut dengan hal yang sangat sakral, hal yang sangat penting di dalam menjalani kehidupan kita. Ini adalah tugas Pak Imam, ini yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga yang kedua adalah berkaitan dengan sarana ibadah kita. Kita masih melihat begitu antusiasnya daripada warga kita, antusiasnya daripada rujuk untuk membangun sarana-sarana ibadah. Jadi sarana ibadah ini juga dengan dana yang ada ini, tolong juga disisihkan berapa kewajarannya, berapa kepatutannya, dan disetujui bersama dengan RGF. Sekarang ini kita tetap harus bersama dengan RGF di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Kalau di era dulu otonomi daerah itu diletakkan di kabupaten kota. Otonomi daerah ini adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya itu lebih ditimbulkan di kabupaten kota. Nah sekarang di era yang seperti ini, bahwa letak daripada otonomi itu adalah diletakkan di desa, di kampung masing-masing. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang punya hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dalam koridor NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini yang harus kita pegang teguh. Jadi oleh sebab itu dana yang ada mungkin pada saat ini masih 4,3 juta, tetapi mungkin dia akan semakin hari akan semakin naik. Mungkin di pemerintahan yang ada saat ini itu pada titik tumpunya mungkin nanti sampai dengan 1,5 M. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, amal itu juga harus waspada. Amal ini harus meningkatkan suatu pengetahuan, harus membaca sedikit peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan ini. Karena di samping ini juga Bapak Kapolsek ini adalah sebagai perpanjangan tangan dari Kapolri yang di situ termaktub juga di dalamnya adalah untuk penyelidikan korupsi. Jadi ini juga harus kita waspadai yang berkaitan dengan penggunaan itu yang perlu kita waspadai. Kemudian yang terakhir yang menyangkut dengan keamanan dan ketertiban kita.
Sekarang banyak kita baca di media massa, banyak kita baca di mana-mana. Kemarin ada juga pernyataan dari robot ya, dia karena tidak peduli akan masuk ke ISIS. Nah, ini tadi dikomentari oleh Pak Gubernur, dikomentari oleh siapa-siapa. Ini juga akan sedikit, itu hak demokrasi orang. Hak demokrasi orang itu tidak bisa, hak konstitusi orang. Karena kita dilahirkan di Indonesia ini punya hak konstitusi. Negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Negara mencerdaskan kehidupan masyarakat, mencerdaskan bangsa. Negara berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu adalah para filsafat pendiri pada negara kita ini. Hak konstitusi kita, hak demokrasi kita sah-sah saja. Siapapun sah saja. Tapi jangan sampai merugikan orang lain. Itu yang kita maksud. Kita hidup di bumi NKRI ini boleh kita punya konstitusi bahwa apapun kita harus bisa. Tetapi kita harus jaga juga perasaan. Kalau kita juga bersolat, yang pertama adalah niat, kemudian implementasi kita dan sebagainya, dan keusukan kita dan perasaan kita, bagaimana kita dekat kepada Allah. Oleh sebab itu kita harus berguru kepada Allah. Dia telah mengirimkan dan memberikan kesejahteraan kepada kita, dan kita sama-sama telah berperan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu niat dan itu ikrar kita dan janji kita. Nah, tetapi yang ini yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita berkaitan dengan perasaan. Perasaan ini juga harus perlu. Jangan karena kita sudah segala-galanya kita tidak mau menjaga perasaan. Atau yang lebih populernya dikatakan adalah saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Di antara kita juga ada semua institusi. Kalau saya katakan institusi kedaerahan, ada DPR, ada bupati, ada dinas, ada dan segala macam. Sekarang coba kita belajar menghormati institusi yang ada di desa. Bagaimana itu reje, bagaimana itu imam, bagaimana itu ketua, bagaimana itu RTM, bagaimana itu kaur, bagaimana itu sekretaris. Semua saling hormat menghormati, semua saling harga menghargai. Kita tidak ingin bahwa di dalam penegakan pemerintahan desa ini ada ketimpangan-ketimpangan. Kita tidak mau kita terlena dengan waktu yang tidak jelas. Tetapi kita harus mengejar waktu ini, harus memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu kalau orang mengatakan waktu ini sangat penting, kalau kita tidak dapat rezeki hari ini, mungkin kita bisa dapat rezeki esok hari. Tapi kalau kita waktu yang kita tinggalkan pada saat ini dengan tidak segala sesuatu yang diperintahkan, kita akan mengalami kerugian untuk esok hari. Ini kira-kira yang perlu. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, dalam hal institusi kedesaan itu harus berjalan dengan baik, harus saling hormat menghormati. Jangan ada bahwa karena aku kegerakku selalu jadi. Jangan seperti itu. Negara ini akan jalan walaupun seorang air luas Barat tidak ada. Daerah Kabupaten Aceh Tengah ini akan jalan walaupun seorang Nasruddin tidak ada. Daerahnya tetap Kabupaten Aceh Tengah, tapi pemerintahnya tidak. Ini yang siapa sih yang tidak mau desa Tebuk itu maju, desa Urin itu maju, kecamatan Bekasi ini juga maju. Itu jadi cita-cita kita. Inilah kita yang hadir pada malam hari ini sebagai pelaksana di pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah. Ini yang harus kita lakukan, kita jaga bersama-sama karena tugas kita semakin hari semakin berat, tantangan kita semakin hari semakin berat. Pada saat ini juga yang berkaitan dengan kewajiban kita selaku amanah, tolong diayomi saudara-saudara kita yang miskin. Saya sudah sampaikan, tolong buatkan, usulkan berkaitan dengan BPJS-nya. Kalau memang ada benturan-benturan sampai ke Pak Camat, sampaikan ke saya akan urus ke BPJS Kabupaten Aceh Tengah. Demi masyarakat kita, karena menyangkut dengan sakit ini tidak tahu persis. Dan tingkat ekonomi kita juga tidak sama. Kalau ada warga kita yang susah, mungkin kita bawa ke rumah sakit dan perlu rujukan kepada Aceh, perlu rujukan ke Medan, perlu rujukan ke Jakarta, kita tidak sulit lagi. Kalau tidak ada tentu nanti uangnya kan ke rujuk. Aku berdoa karena isian berapa rujuk juga tidak ada, tentu ke Pak Camat. Pak Camat juga tidak selamanya ada, tentu ke kami. Kami juga tidak selamanya ada. Karena langkah rezeki pertemuan maut bukan di tangan kita. Ini tugas kita. Jadi oleh sebab itu tolong didata dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa membantu daripada warga kita. Itu yang perlu kita jaga bersama-sama. Kemudian yang kedua menjadi kewajiban kita juga pada saat ini kita sudah mulai kita katakan menggila juga tidak menggila, tapi kita katakan tidak menggila, tapi kita lihat juga di TV di mana di media elektronik itu
itu sabu-sabu sudah sampai ratusan kilo disebutkan, tidak tertutup mungkin sampai ke kita. Ini juga untuk memberantas obat-obat yang terlarang ini juga ada sebagian daripada tugas daripada manusia. Oleh sebab itu saya ulangi lagi bahwa kampung desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang punya batas tertentu, yang punya hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Mengatur dan mengurus rumah tangga ini termasuk semua urusan yang ada, kemudian seluruh warga yang ada di sana itu jadi tanggung jawab kita. Kami juga di kabupaten dari 221.738 jiwa jadi urusan kita. Amanejo mungkin satu desa ada 102 kakak. Ini juga menjadi urusan Amanejo. Ini yang menjadi filosofi tentang kepamokrajaan. Filosofi daripada pemerintahan dalam negeri yang tidak dimiliki oleh bagian departemen-departemen yang lain. Kita ini adalah tugas yang sangat berat, tapi cukup mulia. Oleh sebab itu kita iringi dengan tugas-tugas kita ini dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Insya Allah kita akan diberi petunjuk oleh Allah dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian kita. Inilah beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada saat yang berbahagia ini. Kita saling mengingatkan, saling bagaimana saling mencontohkan kalaupun kami mungkin ada kesilapan dan segala macam. Tapi saya mohon juga kepada seluruh masyarakat Aceh Tengah, kepada seluruh masyarakat desa, kita juga sebagai manusia yang lain penuh dengan silap dan alfa. Arau buat jenis silap bumi. Tidak beluan oleh persoalan. Beluan dan rumah-rumah jelbang kita menor, ibu arau tadi bikin belu. Karena rumahan jelbangnya banyak. Nanti kena belu ya ini persoalan tutup. Itu gede loh masa. Karena orang keluar catok puncak kopi selesai persoalannya. Jadi lebih full energi itu mempersoalkan belu sih ketika daripada itu dengan. Ini juga sebagai mungkin amalan-amalan. Jadi inilah yang perlu kita ingat bersama. Karena kita sama-sama di pelaksanaan kita, amal ini juga sama, kami juga sama. Jadi kita perlu sinergi kali ini ke depan. Inilah ya beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Mungkin terlalu narbe untuk maaf karena mungkin yang akan memberikan semangat religius kepada kita semua, memberikan semangat kebahagiaan kepada kita semua. Bagaimana supaya kita dalam menjalankan kehidupan kita ini sebagian memang untuk tugas-tugas kita, tapi sebagian kita niatkan adalah untuk amal kita yang kita berikan kepada orang, dan sebagian juga yang ketiga adalah pekerjaan kita ini adalah sebagian proyek akhirat untuk ruginya nanti dihitung di akhirat. Itu dan Pak itu ya. Jadi ini yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan ucapan sifat Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.